Kita akan sama-sama mendengarkan sharing firman Tuhan dari Ibu Gembala kita, Ibu Eli Kurniawati. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih kalau malam ini kami mau mendengar firman-Mu yang jadi rema. Kami tahu menjalani pernikahan di akhir zaman bukan perkara yang mudah, karena kami mau belajar taat. Semakin kami mengenal firman-Mu, semakin kami mau bertahan Tuhan. Sekalipun sakitnya di mana-mana, tapi kami tahu rasa sakit kami akan berbuah lebat, berbuah manis yang bisa bukan hanya kami yang menikmati, tapi seisi rumah termasuk anak cucu kami kelak. Mereka akan melihat bagaimana keteladanan ketika kami mempertahankan rumah tangga kami sampai maut memisahkan. Terima kasih Tuhan, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Shalom semuanya. Ya, terima kasih buat Bu NN ya. Saya tahu Bu NN, kalau saudara lihat dari bahasanya pasti orang tahu dia orang Surabaya. Tadi saya sempat ketawa lol gitu ya. Itu bahasa Surabayanya kental banget ya. Dan saya mengenal Bu NN, bahkan Bu NN itu masih muda saudara ya. Masih muda, cantik lagi ya. Cantik, suaminya juga ganteng. Itu pasangan yang memang mereka berdua, kalau lihat fotonya mereka berdua itu serasi. Yang suaminya itu ganteng, dia cantik ya. Kalau saya lihat, wow, serasi. Tapi ya inilah ending dari pernikahan. Tapi saya salut sama Bu NN. Dia sudah menyelesaikan pertandingannya sampai di garis akhir ya. Suaminya meninggal. Dan dia sendiri hari ini kalau saya ngomong sama dia, jangan menikah, sudah besarin anak 4 aja. Ya, walaupun kamu masih muda, kecuali memang itu dari Tuhan, ya itu apa boleh. Berarti itu kehendak Tuhan. Tapi kalau kita yang pilih-pilih sendiri, apalagi dijodohkan teman, nah ini bahaya ya. Karena apa yang kita lihat tidak sama dengan apa yang Tuhan lihat. Kita lihatnya itu secara casing, tapi kan Tuhan lihat hati. Makanya kalau jodoh itu dari Tuhan, pasti langgeng. Karena Tuhan sudah lihat hatinya. Nah kalau kita milih milih jodoh kan pasti lihat casingnya, luarnya, gantengnya, ya yang namanya uangnya, penampilannya, ya kan semua kan dari casingnya. Nah, hari ini saya akan berkhotbah mengapa Tuhan itu benci perceraian ya. Saya akan bahas, kita lihat ayatnya terlebih dahulu di Matius 19 ayat 3 sampai ayat yang ke-9 ya. Kita tahu bahwa hari-hari ini rumah tangga orang benar itu banyak yang kacau balau. Bagaimana Tuhan itu mungkin kalau sudah di surga mungkin nangis teriak-teriak ya. Lihat rumah tangga yang dipersatukan dalam pernikahan di altar ya, bisa bercerai, bisa langsung saling saling menyakiti, bukannya saling mengasihi sesuai hukumnya Kristus, sesuai dengan yang namanya kasih Kristus, tapi selalu banyak rumah tangga itu mengasihi bersyarat, mengampuni juga ada syaratnya. Semua bersyarat. Hari ini kita mau belajar Matius 19 ayat 3. Kita baca terlebih dahulu. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Saudara garis bawahi. Ini orang Farisi mengajukan pertanyaan untuk mencobai Tuhan Yesus ya. Jadi mereka kepingin tahu. Senyatanya mereka tahu semua ini tidak benar, tapi mereka kepingin tahu jawaban Tuhan Yesus seperti apa. Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Lihat ya pertanyaannya. Jawab Yesus, tidaklah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa. Ya, tidak ada ciptakan Adam, Hawa, atau Adam, Hawanya dua. Nggak ada, saudara. Laki-laki dan perempuan, 5.
dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi apa saudara? Satu daging. Lihat ya, suami istri. Makanya kalau ada istri konseling sama saya, Bu, mana yang lebih berat? Orang tua atau suami? Karena hari ini suami saya error, tidak boleh lagi mengizinkan saya untuk berhubungan dengan keluarga saya karena dia sangat sakit hati dengan orang tua saya. Hubungan saya diputuskan, Bu Eli. Dia mengancam saya tidak boleh melihat orang tua saya. Saya cuma bilang gini, kalau menurut hukumnya firman Tuhan, ya memang kita harus menghormati orang tua. Tapi ketika menikah, bagaimana kita ini sudah meninggalkan keluarga bersatu. Sementara nuruti kata suami, karena kita sudah satu kesatuan dengan suami meninggalkan orang tua, tapi kita bawa di dalam doa, supaya suatu kali suami dan orang tua dipersatukan dalam kasih. Kenapa? Karena suami istri itu ketika menikah itu sudah menjadi satu daging, satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan, saudara. 6, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Sekali lagi kalau kita sudah baca statementnya Tuhan Yesus, bahkan di perjanjian lama Tuhan membenci perceraian, bahkan tidak boleh diceraikan manusia, jelas. Tuhan itu tidak menghendaki perceraian dengan alasan apapun. Karena tidak bisa diceraikan manusia, bahkan dia sendiri sangat membenci perceraian. Itu berarti tanpa kita perlu tanya, boleh enggak bercerai? Sekali lagi, semua pertanyaan ini enggak perlu dipertanyakan karena jelas kalau Tuhan sendiri yang berkata bahwa apa yang dipersatukan Allah itu tidak boleh diceraikan manusia. Termasuk ketika kita mendapati surat cerai dari pengadilan, itu manusia yang buat. Sehingga tidak pernah sah di mata Tuhan. Sekali menikah, hanya Tuhan yang bisa menceraikan. Makanya menikah itu bisa check in, tidak bisa check out, saudara. Sekali saudara mengambil keputusan menikah dan mungkin 2 hari mendapati pasanganmu error, Tuhan tetap tidak menghendaki yang namanya perceraian. Itu bukan masuk master plan-nya Tuhan. Karena manusia tetap bisa berubah suatu kali. Sebobrok-bobroknya pasangan. Buktinya ada banyak pasangan-pasangan ya. Nanti segera kesaksian ada jemaatnya Jakarta. Itu dulu kalau konseling sama saya, istrinya tiap hari nangis bercucuran air mata, sudah mau gugat cerai. Suaminya bahkan bukan orang Kristen, saudara. Suaminya bahkan selingkuh sampai ya sudah parah lah, sampai punya anak dan pokoknya parah termasuk dalam tanda kutip. Tapi saya bilang gini, jangan pernah cerai, jangan pernah cerai. Karena orang tuanya sudah mendukung dia untuk cerai. Saya bilang gini, hanya satu alasan kamu bertahan karena Tuhan. Jadi jangan sampai, bayar harganya enggak gampang. Tapi ibu ini tetap setia, seperti Bu NN ya. Bedanya Bu NN dipulihkan, suaminya meninggal ya. Tapi ibu ini dahsyatnya Tuhan bekerja. Secara akal dia enggak kenal Kristus. Punya anak, selingkuh ya. Tapi hari ini hebatnya Tuhan, suaminya terima Yesus, bahkan suaminya pelayanan. Minggu lalu waktu saya ketemu, ya, suaminya bisa mulai sharing firman, saudara. Hebat enggak, saudara? Bahkan hari ini suaminya bisa sharing bagaimana dia mulai berbicara di camp pria ya, sharing firman. Itu hebatnya Tuhan. Dari
yang tidak mungkin bisa berubah. Kalau Tuhan yang bekerja, tidak ada perkara yang mustahil. Asal kita hari ini rela, memang tidak enak waktu bayar harga. Nah, berikutnya, ayat yang ketujuh, nanti setelah itu kita bahas. Bagaimana Tuhan membenci perceraian, kata mereka kepadanya, masih ngeyel. Orang Farisi ini memang niatnya mau menguji Yesus. Sudah dikasih statement, ngeyel ya. Saudara bisa bayangin kalau saudara ngomong sama anak atau ngomong sama seseorang, sudah ada garis besarnya, tapi masih ngeyel, masih berdalih supaya membenarkan bahwa perceraian itu boleh. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa, masih ambil nama Musa, memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus dijawab kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tuhan itu jawab, saya percaya waktu argumentasi ini terjadi, saya bisa bayangin Tuhan Yesus itu setengahnya jengkel, saudara. Ya, sampai Tuhan berkata, karena ketegaran hatimu, Musa itu sampai mengizinkan kamu menceraikan istrimu. 9, tetapi aku berkata kepadamu, akhirnya karena saking jengkelnya ada statement yang membuat statement ini saya berpikir, waktu saya baca statement ini sebenarnya ya, Tuhan mungkin lihat dia sebut nama Musa ya. Nah, jawaban Tuhan Yesus ini luar biasa. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena jinah, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat jinah. Saudara tahu artinya ayat ini yang sering dipakai orang Kristen karena jinah boleh cerai. Saudara tahu jawaban Tuhan Yesus itu pada waktu dalam keadaan argumen orang yang memang lagi mencobai. Orang Farisi lagi mencobai Tuhan Yesus dengan ngeyel pakai statementnya Musa lagi. Dan Tuhan Yesus itu menjawabnya dengan mengunci. Saudara bayangin, Tuhan Yesus jawab ini, kalau jinah, kamu kawin dengan perempuan lain, kamu berbuat jinah. Artinya gini, jangan sampai istrimu berzina, kamu dengan alasan ini, kamu bisa kawin lagi, kok enak. Nah, ngerti ya? Jadi kalau kamu sudah menceraikan istrinya, oke, kamu pakai statement yang Musa, kamu bisa cerai. Tapi kamu mau kawin lagi, kamu berzina. Artinya Tuhan mau setiap kita malam ini, Tuhan itu tetap benci perceraian. Walaupun kita comot statementnya Musa karena ketegaran hati orang-orang bangsa Israel pada waktu itu sehingga statement itu dibuat, tapi Tuhan hari ini memberikan satu batasan juga. Jangan enak-enak. Kalaupun kamu sudah bercerai, kamu juga tidak boleh kawin lagi. Kamu kawin lagi juga jinah. Alangkah lebih baik kamu mempertahankan perkawinan sampai pada akhirnya aku yang akan memulihkan. Karena aku benci perceraian, nggak mungkin rumah tanggamu kacau balau terus. Nggak mungkin, suatu kali pasti ada pemulihan yang indah. Dari perenungan ini saya ambil ya, saudara percaya segala sesuatu yang Tuhan sudah kasih statement, jangan dibantah, jangan diargumen. Karena dari awal dia sudah benci perceraian dan di perjanjian baru Yesus berkata bahwa kalian bukan lagi dua melainkan satu dan tidak bisa diceraikan manusia. Jangan sampai hari ini karena alasan apapun kita bercerai, hari ini apalagi ada pihak ketiga dan kita menikah lagi, itu jelas dosa berzina. Yuk kita buka 3 hal. Kenapa? Nah, buka lagi statement yang mendukung Tuhan benci perceraian. Ibrani 13 ayat 4. Ya, Ibrani 13 ayat 4. Hari ini percayalah,
kalau saudara bertahan dengan perceraian, itu supaya keturunan kita nanti menjadi keturunan bukan bercerai, tapi keturunan orang benar. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Kamu semua. Tidak ada ayat berkata gini, hendaklah, ya sudah, ayat ini buat pasangan-pasangan yang tidak pernah selingkuh, ya hormat perkawinan. Tapi ayat ini berkata, hendaklah kamu semua, termasuk ketika pasangan kita selingkuh karena zina, kita tetap dituntut untuk hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Makanya kenapa saya berkata buat ibu-ibu, bapak-bapak, pertahankan status hari ini. Kalau kita hari ini bercerai, ya, kita nanti jadi keturunannya bercerai. Bercerai, menikah lagi, berzina. Nggak enak. Hari ini alangkah baiknya kita punya keturunan orang benar, bukan keturunan orang bercerai, bukan keturunan orang berzina. Saudara perlu sadar, kalau kita tidak menghormati perkawinan dan kita mencemarkan tempat tidur, maka kita golongan orang-orang sundal dan pezina. Ini pasti akan dihakimi. Jadi sekali lagi, daripada kita menuruti hawa nafsu karena kita sudah jatuh cinta, kita hari ini bucin dengan suami orang, dengan pasangan yang bukan suami kita, mungkin itu teman, ya, SMA, SMP, cinta lama bersemi kembali. Tidak ada cinta lama bersemi kembali. Yang ada cinta lama busuk semua, saudara. Ya, kalau orang Surabaya, CLBK itu sebutannya cinta lama bosok kabeh. Nah, itu orang Jawa bilang CLBK-nya bukan bersemi kembali, bosok kabeh, ya. Manisnya cuman bulan promosi. Setelah itu bosok semua sudah. Yang buruk-buruk pasti keluar. Makanya hari ini jangan sampai kita karena reuni, kita ingat memori cinta lama, kemudian bersemi kembali, kita mulai ambil keputusan meninggalkan pasangan kita yang sudah tidak ideal, ganti dengan pacar lama karena kita jatuh cinta kembali, ya. Hati-hati saudara, ini akan masuk nanti dalam golongan pezina pesundal. Hari ini jangan mau jadi orang yang dihakimi Allah. Saya percaya Bu NN, lihat ya, saya kalau di telepon Bu NN, saya juga batin, orang ini hebat. Hanya karena cintanya sama Tuhan, dia mau korbanin harga diri. Nggak gampang loh. Kalau saudara lihat ya, status sosialnya dia mulai kecil jadi anaknya orang berada, saudara. Dia anaknya orang berada, ya. Dan saya tahu orang tuanya juga punya perumahan di kalangan yang elit, yang mahal juga. Saudara percaya dari status sosialnya. Saudara lihat, nggak gampang orang mau diperlakukan seperti itu, masih pijet, katanya babu ya iya, ngepel nginem ya, tukang pijet ya iya, tukang inem ya iya, tukang masak koki ya iya, tukang guru les ya iya, sopir ya iya, nggak punya supir, ngantar anak sekolah, jemput anak sekolah, ngantar les, tapi herannya dia masih bisa dandan cantik, saudara. Itu kasih karunia. Lihat, nggak gampang. Dia berani bayar harga karena dia cinta Tuhan, karena dia mau mengasihi Tuhan. Berapa banyak kita malam ini mau berkorban buat pasangan kita karena kita mengasihi Tuhan. Bapak belur, tapi satu hal, kita tetap seperti khotbah saya kemarin, jangan pernah mendiskon Tuhan. Apapun kita belajar jadi istri yang takut akan Tuhan. Hari ini jangan sampai kita takut dengan masalah. Nah, 3 hal yuk kita lihat. Hukum nikah itu setia sama satu pasangan. Jangan lagi
tawar-menawar dengan hukum pernikahan. Karena setia dengan istri masa muda, bukan istri muda. Yuk, 3 hal alasan kenapa Tuhan benci perceraian. Yang pertama, hati Tuhan itu pasti menghendaki pemulihan. Karena jelas Tuhan benci perceraian. Berarti Tuhan menghendaki apa, saudara? Pemulihan. Itu yang pertama. Yang kedua, karena Tuhan itu melihat pernikahan itu sebagai kesatuan, bukan dua. Sehingga tidak terpisahkan sampai maut. Manusia aja tidak bisa menceraikan, berarti hanya maut. Yang kedua, karena Tuhan melihat pernikahan sebagai kesatuan. Tuhan menghendaki pemulihan. Yang kedua, Tuhan melihat pernikahan itu sebagai kesatuan. Yang ketiga, Tuhan sangat menghormati perkawinan. Sekali lagi, 3 hal ini alasan yang perlu kita memori. Saudara yang punya anak mau menikah, saudara perlu kasih basic di atas kebenaran firman. Karena anak zaman sekarang, termasuk saya dengar dari anak saya, beberapa temannya yang gampang bercerai, baru menikah ya, bulan cerai, tahun cerai, punya anak 1 cerai. Rata-rata mereka bilang gini, Mah, sekarang anak sekarang walaupun sudah kenal firman, mereka rata-rata kalau salahnya itu selingkuh, mereka pasti sudah tidak ada maaf bagi pasangannya. Kalau salahnya masih beda pendapat, itu dimaklumi, mah. Tapi kalau sekarang sudah selingkuh, itu sudah tidak ada kata maaf. Karena itu membuat kita-kita semua ini dilukai. Kalau sudah selingkuh berarti sudah tidak cinta. Buat apa hidup dengan suami yang isinya nanti kita hidup sakit hati terus. Lebih baik kita bercerai, tapi kita bercerainya sudah dengan damai. Lah ini bingung. Cerai dengan damai. Maksudnya kalau satu rumah malah saling menyakiti. Kalau sudah pisah baik-baik malah bisa saling komunikasi walaupun tentang anak. Nah, ini yang membuat pemikiran anak zaman now ini bahaya besar, saudara. Alkitab itu tidak bisa diganggu gugat. Tidak ada yang namanya kebenaran itu di pembenaran. Kebenaran tetap kebenaran. Banyak orang yang melakukan perceraian itu karena pembenaran, seperti orang Farisi mulai berargumen seolah-olah berharap Tuhan, ya sudahlah, ya sudah, jina ya jina, sudah cerai enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tapi sekali lagi kalau saudara baca ayat di bawah, Tuhan berkata, oke, kalau kamu comot statementnya Musa, tapi kamu juga enggak boleh nikah lagi. Karena begitu kamu nikah lagi, jina juga. Nah, ini yang membuat Tuhan itu tetap menghendaki yang namanya pemulihan. Yang kedua, Tuhan melihat sebagai pernikahan itu kesatuan, bukan dua. Dan yang ketiga, Tuhan sangat menghormati perkawinan. Yuk kita lihat ayat perbandingannya di mana Tuhan menghendaki pemulihan. Maleakhi 2 ayat 15 dan 16 ya. Saya lihat kesaksian Bu NN itu seperti saya pernah konselingi seorang ibu yang hari itu juga suaminya bermasalah, habisin uang judi semuanya. Saudara tahu ibu ini hari itu suaminya masuk penjara dan ibu ini dituntut untuk membebaskan dengan sejumlah uang. Ibu ini telepon saya, Bu Eli, gimana menurut Bu Eli? Apa perlu saya bantu? Karena selama ini suami saya waktu enak, dia ndak inget saya loh Bu Eli. Dia pergi jalan-jalan sama selingkuhannya dan sebagainya. Saya cuma bilang gini, Bu, selama yang diminta uangnya Ibu punya ndak? Saya punya Bu Eli. Ya sudah, Ibu nabur kebaikan. Ibu percaya dan dia juga nangis-nangis berjanji untuk bertobat. Ya sudah Bu, Ibu doa. Ibu percaya, kalaupun ibu hari ini memberi, tapi yang terbaik, tapi suamimu hari itu mungkin suamimu nanti pulang masih suka maki-maki ibu, masih suka ngata-ngatai ibu, ibu sabar ya. Iya Bu, akhirnya dia bebasin suaminya dengan sejumlah uang. Ya, ketika suaminya bebas, hanya hitungan 1 minggu duduk diam tenang di rumah ya. Kelihatannya sok baik.
ya. Setelah dibebaskan mungkin bukan takut Tuhan, tapi istilahnya sungkan sama istrinya, ya, bukan takut Tuhan. Dan apa yang terjadi setelah 1 minggu duduk diam, 10 hari duduk diam, kemudian tidak lama suaminya kabur lagi dari rumah. Si istri nangis, "Bu, saya sudah tidak kuat, saya ingin gugat suami saya cerai, Bu Eli." Sudah, tidak usah, Bu, sudah doakan aja. Ibu yang sabar. Bu, memang tidak gampang, sakitnya di PHP itu tidak gampang, apalagi janjinya muluk-muluk sampai nangis-nangis minta dibebaskan. Ternyata setelah dapat uangnya dibebaskan, ibu ini disakiti lagi. Dari situ ibu ini belajar untuk bersabar, dan saya bersyukur hari ini saya melihat ibu ini juga sudah dipulihkan Tuhan. Makanya jangan sampai menyerah. Apapun seburuk-buruk pasangan kita, ketika kekuatan Tuhan yang mengubah pasti bisa. Yuk baca Maleakhi 2 ayat 15 dan 16. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu adalah keturunan ilahi? Saudara percaya kenapa sih Tuhan itu menghendaki pemulihan? Karena yang diperhitungkan Tuhan itu keturunan kita. Saya itu merenung beberapa saat. Saya merenungnya gini, iya benar juga ya, seperti Tuhan itu mau kalau dulu saya bercerai, anak-anak saya keturunannya bukan orang benar, keturunan bercerai. Saya bersyukur saya itu taat sama Tuhan, walaupun babak belur. Tapi saya mempertahankan suatu kali sampai pada akhirnya Bu NN itu nanti punya keturunan-keturunan yang luar biasa yang diberkati Tuhan. Karena dia sudah bayar harga setia sampai pada akhirnya. Jelas saudara, nanti saudara lihat upah keturunan ilahi, keturunannya orang bercerai, dan keturunan orang berzina. Walaupun sama-sama dosanya nanti diampuni, tapi jelas saudara, yang tidak pernah gagal, jelas nilainya nanti upah berkatnya buat keturunan ini jelas ya. Seperti saya jelaskan dalam khotbah saya, ada kelas first class, ada kelas bisnis, ada kelas ekonomi. Yang first class itu keturunan orang benar. Yang bisnis itu cerai tapi tidak kawin lagi, tapi tetap bercerai. Bu, saya tidak kawin lagi kok, saya tetap setia. Boleh ya Bu, saya tidak kawin. Kalau kawin kan baru jina, tapi saya cuma tahap cerai. Nah ini bisnis saudara ya. Nanti kalau sudah cerai kawin lagi berzina. Ini yang termasuk. Kalau pun sama-sama dosamu diampuni, kategorinya nanti yang benar pasti dapat first class. Posisinya first class. Makanya pertahankan perkawinan untuk benar-benar keturunan ilahi karena keturunan orang benar. Keturunan orang bercerai masa keturunan ilahi? Saya waktu baca firman saya merenung gini, lah kalau keturunan orang bercerai tapi ya ndak kawin lagi, keturunan apa ya itu? Ya bukan keturunan ilahi, jadinya keturunan orang bercerai. Oh ya benar juga Tuhan. Nah hari ini yuk pertahankan keturunan ilahi karena kita menyelesaikan pertandingan perkawinan sampai maut. Berikutnya, jadi jagalah dirimu, janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Dari masa muda. Saudara waktu menikah masa muda, sekarang istrimu yang mana? Yaitu yang sah di mata Tuhan. 16, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi kekerasan dengan kekerasan firman Tuhan semesta alam, maka jagalah dirimu, jangan berkhianat. 3 hal, yuk buka PowerPoint-nya. Yang pertama, kalau Tuhan menghendaki pemulihan, itu karena Tuhan tidak suka perceraian, itu karena supaya kita itu ada kesatuan keturunan ilahi dan kesetiaan. Makanya hari ini jangan tidak setia dengan istri dari masa mudanya. Ini yang Tuhan mau. Kalau kita mau lihat pemulihan dengan keturunan ilahi, berkat first class, maka kita hari ini jangan pernah bercerai. Kesatuan keturunan ilahi
Jangan tidak setia dengan istri masa mudanya dan jangan berkhianat. Supaya kita menikmati keturunan ilahi dan berkat first class. Tangkap ya, makanya hari ini yuk setia aja. Istri-istri, kalau engkau istri masa mudanya siapa, jangan ganti posisi istri muda. Saya selalu sadarkan diri saya, Eli, kamu istri masa mudanya Pak Nyoto. Kalau kamu menikah lagi, nanti istri mudanya siapa? Dari situ ketika Tuhan sadarkan saya bertahan menjadi istri yang tetap setia. Apapun prosesnya, apapun sakitnya, apapun kerugiannya, saya tidak bisa tawar-menawar bahwa ketika Tuhan benci perceraian, lebih baik saya sejalan dengan Tuhan supaya saya menikmati kesatuan keturunan ilahi berkat first class, yaitu tetap setia. Jangan berkhianat. Berkhianat itu selingkuh. Sudah, Bu, boleh enggak TTM? Sama sekali tidak diperbolehkan. Sekalipun saudara hari ini cuma curhat ketawa, say mau makan apa say? Belum makan ya say? Lagi ngapain itu sama suami orang? Saudara bilang ya buat hiburan lah Bu lah. Yang suami sudah enggak pernah ngomong say sayang ngomongnya matamu di mana? Lah ini Bu, kalau ngelawari makan, sudah makan yang, sudah makan say, kamu lagi ngapain lah suami kayak tadi Bu NN enggak pernah diajak omong, kan ini penghibur lara Bu Elina. Sekali lagi, jangan buka celah. Dosa mulanya biasa-biasa. Nanti gara-gara terlalu enak mendengar say, jatuh dalam dosa. Ya, nanti hati-hati. Kalau sudah luar biasa, saudara tidak bisa keluar dari jerat dosa zina. Saudara akan dihakimi. Itu tadi, pesundal pezina akan dihakimi Allah. Saudara mau terima berkat first class atau dihakimi, itu pilihan kita. Makanya mengapa Tuhan benci perceraian? Karena memang Tuhan menghendaki pemulihan. Yang kedua, yuk kita lihat. Kalau Tuhan itu melihat pernikahan itu kesatuan, maka kita baca Efesus 5 ayat 22 sampai 23. Setelah itu satu poin kita selesai. Nanti yang mau tanya jawab boleh. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Istri-istri, kenapa sih kalau tunduk maunya suami yang uangnya banyak, yang tajir, yang bisa mencintai. Sementara firman Tuhan tidak ada kata-kata, hai istri tunduklah kepada suamimu yang tiap bulan transfer berhasil, tidak pernah terlambat. Tidak ada loh saudara. Tidak ada kata-kata, hai istri tunduk kepada suamimu karena suamimu suka memeluk engkau, suka memuji engkau. Tidak ada, tidak ada. Walaupun suamimu kuasar mulutnya, selingkuh, mengkhianati, judi, sudah tidak cinta sama kita hari ini, tetap istri tunduk kepada suami. Kenapa? Seperti kepada Tuhan. Makanya istri-istri kalau melakukan masak, itu tadi Bu NN contoh yang baik. Sampai rela babak belur jadi pembantu, ya iya, sopir, ya iya, yang namanya tukang pijet, ya iya, ya lengkap sudah penderitaannya, diselingkuhi, ya iya. Tapi waktu dia melakukan buat Tuhan, dia melakukannya totalitas. Berapa banyak kita tidak bisa totalitas karena kita melakukannya buat diri kita sendiri. Kok enak, kamu kurang ajar, aku mau pijeti kamu. Mimpi apa? Nah, itu namanya bukan yang totalitas. Kalau kita mau melakukan buat Tuhan, maka lakukan yang terbaik. Jangan tanggung-tanggung lagi. Berikutnya, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Saudara percaya pernikahan itu bukan bicara antara dua menjadi satu, itu artinya hubungan, saudara. Hari ini hubungan suami istri itu seperti Kristus kepada jemaat. Makanya tidak bisa dipisahkan. Hubungan Kristus dengan jemaat ini harus terbangun. Hari ini lihat berikutnya.
Pengkhotbah 9 ayat 9 yang berkata, nikmatilah hidup dengan istri masa istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia. Hidup ini cuman sesuatu yang sia-sia, tapi kita disuruh menikmati perkawinan, tapi bukan istri muda loh ya. Hati-hati, banyak orang tawar-tawar gini, Tuhan, kali ini istri muda saya yang saya nikmati. Dirubah, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi, bukan seumur hidup itu namanya. Kalau seumur hidup berarti istri dari masa muda. Itu yang dinikmati. Saudara, banyak orang maunya menikmati hidup dengan istri muda. Ini zina, saudara, yang dikaruniakan Tuhan. Jadi 3 hal, saudara, kalau lihat yang pertama, kenapa Tuhan melihat pernikahan itu kesatuan? Karena jangan merusak rencana awal Allah dalam pernikahan Adam dan Hawa. Tidak ada Adam dan Adam, Hawa dan Hawa. Itu rencana awal. Yang kedua, jangan merusak hubungan suami istri, yaitu kenapa sama seperti hubungan Kristus dan jemaat. Tidak ada yang namanya hubungan suami istri bisa dirusak, karena seperti hubungan Kristus dengan jemaat. Ini setiap hari harus dibangun hubungan. Yang ketiga, nikmati pernikahan seumur hidup dengan satu istri. Kalau firman Tuhan berkata bahwa istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang cuman singkat ini mati besok ndak tahu kapan, itu artinya saudara menikmati pernikahan seumur hidup itu hanya dengan satu istri. Makanya kenapa alasan Tuhan membenci perceraian, karena hari ini jangan merusak rencana awal Tuhan, jangan merusak hubungan antara Kristus dan jemaat suami istri. Hari ini sebagai satu kesatuan, tidak ada yang bisa merusak yang namanya rencana awal Tuhan, hubungan antara jemaat dan Kristus, bahkan harus menikmati pernikahan dengan satu istri. Ini alasan Tuhan membenci perceraian. Yang terakhir, bagaimana Tuhan sangat menghormati perkawinan. Saudara dan saya, kalau Tuhan sangat menghormati perkawinan, maka kita juga hormati perkawinan. Kuduskan perkawinan tempat tidur. Dan yang ketiga, pertahankan perkawinan. Kenapa? Manusia pasti bisa berubah. Di 2 Timotius 25, kita baca 2 Timotius 2 ayat 25. Saudara yang punya suami limited edition yang tidak ideal, ini pakai ayat ini untuk memberi kesempatan kepada Tuhan untuk mengubah pasangan kita. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Mungkin suamimu hari ini sukanya melawan firman, melawan kebenaran, ya, berontak. Orang zina, selingkuh, judi itu melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada suami-suami kita, istri-istri kita yang lagi error, yang tidak ideal. Orang yang suka melawan kebenaran tuh tidak ideal, error pasti. Tuhan masih membuka kesempatan untuk mereka bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. 26, dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Sekali lagi yuk, kita semua, kenapa Tuhan benci perceraian? Karena Dia sangat menghormati perkawinan. Sekali lagi, hormati perkawinan, kuduskan perkawinan, pertahankan perkawinan, karena suatu kali Tuhan masih memberi kesempatan emas buat suami-suami, istri-istri yang error untuk bertobat, kenal kebenaran, sadar kembali, dan terlepas dari jerat iblis. 2 Timotius 2 ayat 25 ini kita terapkan. Amin. Jadi 3 hal kenapa Tuhan benci perceraian. Sekarang sudah tahu ya, karena memang Tuhan menghendaki pemulihan. Hati Tuhan itu selalu pemulihan. Hatinya benci perceraian. Jangan membuat hati Tuhan itu sedih. Kalau membenci berarti hatinya tidak suka dengan cerai. Mungkin saya bisa bayangin Tuhan ada di surga, dengar yang namanya si A, si B mau cerai, anak Tuhan mau cerai, hatinya sedih, saudara. Karena kalau orang benci,
begitu terjadi sesuatu yang dia benci, pasti hatinya terusik. Jauh kita lebih, saya bersyukur lewat Victory ini, kita semua sedang menyenangkan hati Tuhan. Karena saya banyak melihat kesaksian ibu-ibu yang struggle, yang berkorban, yang rela babak belur untuk mempertahankan perkawinan sehingga hati Tuhan disenangkan. Bukan lagi rasanya nyesek. Orang kalau sudah benci sesuatu tapi dilakukan, itu hatinya Tuhan tuh enggak enak loh saudara. Sedih, sudah berkata, "Nak, aku ini benci loh sama cerai. Kok kalian itu ngelakuin cerai-cerai dengan alasan zina? Aku itu sudah benci." Kalau sudah aku benci, ya lakukanlah. Saya percaya loh, ibu-ibu yang ngelakuin mempertahankan perkawinan, waktu engkau menyenangkan hatinya Tuhan, maka Tuhan juga akan memberikan apa yang diinginkan hati saudara. Tuhan akan memberikan fasilitas first class. Ada bonus-bonus keturunan ilahi yang tidak main-main. Nanti anak-anakmu akan menikmati. Makanya malam ini yuk dengar firman ini. Saudara dan saya hormati perkawinan. Hari ini yuk kesatuan itu dipertahankan. Hari ini pertahankan perkawinanmu. Tuhan itu tetap mau kita ini satu bukan dua lagi. Tuhan juga mau saudara dan saya hari ini untuk bukan lagi bercerai, tapi bertahan untuk menikmati pemulihannya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baca quote-nya yuk yang terakhir, setelah itu tanya jawab ya. Saudara percaya malam ini semuanya ndak ada tanya-tanya, ndak ada yang argumentasi lagi. Boleh ndak Bu Eli? Bercerai alasan zina, buktinya di Alkitab ada. Nanti jawaban saya sama seperti Tuhan Yesus ya. Ya, kalau kamu comot statementnya Musa, tapi kamu ndak boleh nikah. Tapi jauh lebih baik kamu harus ingat bahwa Tuhan benci perceraian. Waktu kita ngambil keputusan bercerai, engkau sedang melukai hatinya Tuhan. Karena engkau melakukan sesuatu yang dibenci. Kenapa kita tidak melakukan sesuatu yang membuat dia disukakan? Itu sebabnya lakukan segala sesuatu bukan buat suamimu, bukan buat istrimu, tapi lakukan segala sesuatu buat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baca, pernikahan itu simbol kesetiaan. Sebagai ikat janji suami istri sampai maut, bukan kontrak yang bisa dibatalkan sewaktu-waktu. Tuhan Yesus memberkati. Yang ada pertanyaan.